Indonesia mendapat peringatan dari PBB tentang adanya cuaca panas yang ekstrim. Saya yakin teman-teman semua juga ikut merasakan ya adanya perubahan suhu tersebut. Pasalnya cuaca panas ekstrim ini tengah melanda Asia Selatan dan Asia Tenggara. Asia dikatakan mengalami pemanasan yang jauh lebih cepat dari rata-rata secara global. Adapun beberapa korban yang telah menjadi korban atas keganasan cuaca panas ekstrim ini antara lain negara Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Bangladesh, dan India. By the way, apakah teman-teman juga sadar ya, kok menjadi suatu hal yang unik? Karena dari serentetan negara yang tadi saya sebutkan, negara Singapura tidak ikut diberitakan terkena cuaca panas ekstrim tersebut. Hebat ya, negara ini kecil-kecil walaupun berdekatan dengan negara lainnya tapi tidak ikut dimention. Suhu panas akibat global warming ini akan dan sudah menyebabkan beberapa fenomena di sekitar kita, mulai dari sawah yang kering sampai dengan pulau yang tenggelam. Ketika menyaksikan berita ini, entah kenapa menjadi suatu pemikiran buat saya terhadap 12 sektor yang ada di Indonesia. Ya, sektor yang ada di saham tentunya. Akibat suhu panas ini setidaknya banyak akan ikut memberikan dampak terhadap sektor usaha yang ada di sekitar kita. Kalau dari uraian yang sebentar lagi mau saya bahas, sekilas saya temukan ada kemungkinan di mana suhu panas ini bisa mengancam investasi para investor di beberapa sektor usaha yang ada di Bursa Efek Indonesia. Tapi di sisi lain saya melihat bahwa kondisi ini juga bisa menjadi peluang bagi investasi di masa yang akan datang. Nah, sebenarnya pada akhirnya tidak hanya terbatas pada 12 sektor saham yang ada di Indonesia saja, tapi mari kita asumsikan bahwa 12 sektor saham di Indonesia yang ada di Bursa Efek Indonesia ini adalah mewakili dari setiap industri dan subsektor industri yang ada di negara kita. So, mari kita coba bahas beberapa fenomena pertama. Yang pertama adalah libur sekolah di Filipina dan Bangladesh. Ini baru saja terjadi dan diumumkan. Dan by the way, saya juga baru balik dari Bangkok, Thailand. Itu panasnya ngeri sekali. Begitu kita turun dari Don Muang International Airport, kita keluar ya dari dalam ngambil koper keluar, itu seperti 12 sampai 50 outdoor AC ditembak ke kita. Jadi badan kita langsung kayak orang demam ya. Jadi suhu rendah langsung pindah ke suhu tinggi, masuk ke mobil. Ya karena kita pakai taksi ataupun itu suhunya langsung suhu rendah lagi. Jadi kita kayak orang demam di situ dan berasa banget ya. Dimana tanggal 24 April kemarin 47 derajat Celcius menyengat negara Filipina. Pemerintah Filipina sampai harus meliburkan alias menutup 6.700 plus sekolah akibat suhu ekstrim ini. Hal yang serupa juga terjadi di Bangladesh. Pemerintah Bangladesh terpaksa menutup seluruh sekolah akibat fenomena ekstrim. Biro Cuaca Bangladesh mencatat pada beberapa pekan terjadi kenaikan suhu 4-5 derajat Celcius dibandingkan rata-rata temperatur 30 tahun terakhir. Tentang libur sekolah ini, coba kalau kita pikir bersama gitu ya. Apakah emak-emak dari para murid akan rela kalau anaknya libur begitu saja, which is mereka tetap bayar uang sekolah? Dan mereka menjadi kaum rebahan, santai tanpa belajar di rumah? Saya rasa tidak demikian. Sebenarnya peristiwa force major yang mirip seperti ini juga pernah kita alami beberapa tahun yang lalu. Masih ingat mengenai kejadian COVID yang akhirnya memaksa anak-anak untuk tidak bersekolah? Bahkan sampai ada siswa yang dari awal pertama masuk sekolah sampai lulus wisudanya pun sama sekali tidak pernah melihat gedung sekolahnya. Dimana anak saya aja 2 tahun lebih terjadi itu sekolah dari rumah gitu ya. Mungkin menjadi suatu cerita yang berkesan sendiri bagi para siswa kalau kita mengingat kembali di masa beberapa waktu yang lalu. Nah, back to topic. Apa teman-teman semua ingat bagaimana cara anak-anak ini tetap bisa bersekolah dan lulus bahkan sampai dengan wisuda tanpa harus benar-benar pergi ke sekolah? How come? Caranya bagaimana? Jawabannya adalah mereka belajar online alias belajar secara daring. Dan kita bisa melihat mereka banyak menggunakan apa? Perangkat elektronik sehingga berbagai macam hardware dan software yang mendukung kegiatan belajar mengajar ini mereka harus punya. Apakah sewa? Mestinya sih enggak lah ya. Kata kuncinya adalah perangkat elektronik, software, dan hardware. Kalau saya coba rangkum dan terjemahkan kedua hal tersebut ke dalam nama sektor, maka akan muncul satu nama sektor yang disebut adalah sektor teknologi. Ya, terlepas dari negara Indonesia dan belahan bumi manapun, mengingat kondisi yang tidak memungkinkan untuk seseorang berkumpul, berkegiatan, belajar di suatu tempat, maka solusinya adalah dengan memanfaatkan teknologi. Menurut saya, sektor teknologi masih akan menjadi pemegang peranan penting di masa yang akan datang. Setiap
adanya kejadian-kejadian force major yang mengakibatkan tidak terjadinya tatap muka. So, itu subsektor dan sektor pertama, yaitu adalah bagian dari teknologi. Nah, di bagian fenomena kedua yaitu adalah sawah kering di Vietnam, di mana suhu panas di Vietnam dilaporkan mencapai 40 derajat. Waktu saya kemarin ke Thailand pun 39 derajat, rasanya parah sekali. Di mana Indonesia masih berada di kisaran 33-32an waktu saya berangkat dari Jakarta. Suhu panas ini menyebabkan sawah kering dari sektor pertanian juga jadi terpuruk. Ya, kata kuncinya adalah sawah kering, dan yang kedua adalah sektor pertanian terpuruk. Jika kita coba rangkum dan terjemahkan ke dalam satu nama sektor, maka di Indonesia disebut sebagai sektor agriculture. Yes, dimana agriculture ini salah satu sektor usaha yang sangat fundamental dan vital. Coba teman-teman bayangkan kalau bahan pangan yang kita konsumsi sehari-hari jumlahnya berkurang karena gagal panen akibat kekeringan. Sedangkan kebutuhan pangan apakah bisa ikut kering? Tidak bisa. Justru cenderung bertambah. Betapa akan kacaunya nanti kehidupan sosial karena sangat berpotensi terhadap bahan pangan. Sebagai catatan, dulu ketika dalam kondisi global warming yang tidak separah sekarang ini saja, ada banyak kelaparan yang terjadi di belahan dunia. Sekarang kondisi dunia terkait dengan pertanian dihadapkan pada tantangan yang lebih berat. Tentunya hal ini akan berpotensi berdampak parah lagi di kemudian hari. Di satu sisi, sektor usaha agrikultur akan terdampak berkinerja buruk akibat kejadian global yang panas ini gitu ya. Tapi di sisi lain, apabila ada perusahaan dari sektor usaha agrikultur yang berhasil menghadapi tantangan ini, maka perusahaan tersebut berpotensi menjadi primadona dan menjadi incaran para investor di masa depan. Pertanyaannya adalah, kenapa dia bisa seperti itu? Kemungkinan juga menerapkan sebuah teknologi atau melakukan suatu rekayasa terhadap teknologinya sehingga bisa mempertahankan lini bisnisnya. Oke, jadi sektor ini juga menurut saya menarik ya. Kita sudah bahas dua sektor akibat dua fenomena. Kita akan lanjut kepada fenomena ketiga dan sektornya apa gitu. Nah, di bagian yang ketiga adalah kematian akibat suhu panas. Tahun 2023 yang lalu, kasus kematian akibat suhu panas di Thailand mencapai 37 orang. Selanjutnya dalam rentang waktu 1 Januari sampai dengan 17 April 2024, suhu panas di Thailand mencapai 40 derajat. Saya merasakan yang 39 dan sudah menewaskan 30 orang. Dulu saya bingung bagaimana caranya agar yang namanya suhu panas ikut bisa menewaskan orang. Ternyata memang rasanya panas sekali gitu ya. Dan membuat kita badannya tidak biasa gitu. Coba teman-teman perhatikan lagi tentang berita suhu panas di Thailand di tahun 2023, ada 30 orang tewas dalam waktu 12 bulan, sedangkan belum berjalan setengah tahun sudah menewaskan 30 orang dalam waktu kurang daripada 6 bulan, yaitu 3,5 bulan. Kalau dalam waktu 3,5 bulan saja menewaskan 30 orang, apa jadinya kalau kejadian kasus panas ini berlanjut sampai dengan akhir tahun 2024? Nah, kasus yang tidak kalah tragis terjadi juga di Malaysia. Diberitakan seorang balita akibat suhu panas ini ikut tewas juga. Kejadian kasus suhu panas ini bukan suatu masalah yang sepele menurut saya. Kalau melihat dari kasus kematian yang ada akibat daripada suhu panas ini, apa teman-teman bisa menebak kira-kira sektor usaha apa yang akan ikut terlibat di dalam kejadian ini? Oke, kalau kita coba pikir secara logika, salah satu obat alami manusia untuk bisa bertahan di suhu panas ekstrim adalah konsumsi air. Konsumsi air bisa membantu manusia untuk menjaga suhu tubuh terhindar dari suhu panas yang ekstrim. Bicara tentang konsumsi air, maka artinya akan berhubungan dengan satu sektor, yaitu apa? Sektor consumer goods. Kalau kebutuhan air minum bersih cenderung meningkat, sedangkan di sisi lain suplai air bersih semakin sulit, maka siap-siap perusahaan consumer goods yang memiliki sumber air berpotensi akan diuntungkan di masa yang akan datang. Tiba-tiba terpikir ya, emiten apa di Indonesia, tapi kita tidak sebut emitennya, mari kita fokus kepada sektoralnya gitu ya. So, kita sudah sampai di fenomena ketiga. Saya lanjut di fenomena yang keempat. Dan apa sektor yang diuntungkan dan dirugikan? Siap-siap, 2000 pulau akan lenyap. Suhu panas akibat global warming sebabkan es di kutub mencair lebih cepat. Itu ada informasi yang terbaru di Selandia Baru, di mana di New Zealand atau Selandia Baru di sana sudah kehilangan cukup banyak
bongkahan es besar dalam beberapa waktu terakhir. Es yang mencair akan berkontribusi terhadap kenaikan permukaan air laut. Ketika permukaan air laut terus naik, maka daratan akan semakin tenggelam. Otomatis apa? Airnya kan akan pergi menuju daratan gitu ya. Jumlah permukaan kering akan menjadi semakin sedikit. Makanya Indonesia juga sudah kena alert untuk Jakarta potensi akan tenggelam, dan itu telah menjadi salah satu lah kenapa dipindahkan ibu kotanya gitu ya. Saya punya kata kunci, jumlah permukaan darat yang semakin mengecil. Kira-kira teman-teman bisa menebak nggak sektor apa yang mendapat paparan dari kejadian ini? Kalau ada teman-teman yang jawab adalah properti, saya juga setuju. Jangankan luas permukaan kering yang semakin sulit diakibatkan efek dari suhu panas. Tanpa ada efek suhu panas pun, kita sudah sangat rawan untuk kesulitan mendapatkan tempat tinggal di masa yang akan datang. Karena jumlah penduduk bertambah, di sisi lain ketersediaan akan daratan sebagai tempat tinggal manusia tidak pernah bertambah. Dan ini malah bukan nambah, malah berkurang akibat fenomena ini. Akibat naiknya permukaan laut karena efek suhu yang panas, perusahaan sektor properti yang memiliki cukup lahan untuk dikembangkan bisa jadi memiliki keunggulan di masa depan. Ya, salah satunya juga kita bisa lihat ya, ada juga daerah-daerah yang tadinya tidak berkembang, tapi karena ada pengembangan, bukan pengembangan propertinya, tapi pengembangan infrastruktur penunjang daripada tempat tersebut, membuat dia jadi tiba-tiba menjadi primadona kembali. Ya, contohnya ada kereta cepat dari Jakarta menuju Bandung. Itu melewati Kota Bumi Parahyangan. Yang mana sebelumnya Kota Bumi Parahyangan itu adalah suatu daerah yang jauh dari Bandung itu sendiri. Dan sekarang jadi tempat persinggahan pertama kali untuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini kan menjadi diuntungkan gitu ya. Diperkirakan ini, jangan itu kita kembali lagi ke yang urusannya suhu ekstrim ya. Diperkirakan untuk panas ekstrim yang menyebabkan kenaikan permukaan laut yang berpotensi menenggelamkan 2000 pulau kecil di Indonesia pada tahun 2050, akibatnya bisa menyebabkan 42 juta penduduk berisiko kehilangan tempat tinggal. Itu dia beberapa sektor usaha yang menurut saya akibat 4 fenomena yang terjadi bisa mendapatkan keuntungan ataupun terancam gitu ya. Jadi ada ancaman, ada peluang gitu ya. Nah, ini mungkin menjadi suatu analisa yang cukup jauh, tapi saya rasa kita juga harus tahu bahwa setiap fenomena, setiap kejadian yang ada di sekitar kita, itu juga akan menyebabkan satu atau sebagian sektor yang ada itu mendapatkan diuntungkan ataupun dirugikan. Jadi analisa tuh bisa seperti itu, dan juga bisa jadi bukan hanya untuk tahun ini tapi untuk 10 tahun ke depan. Itulah mindset dalam berinvestasi. Oleh karena itulah teman-teman sendiri harus memiliki mindset yang disebut sebagai investor blueprint. Kadang-kadang bukan sebuah kejadian-kejadian yang sifatnya hanya berhubungan langsung mengenai kenaikan harga BBM. Itu kan cuma suatu dampak ya. Biasanya ya kenaikan harga BBM akan menaikkan biaya secara tidak langsung, operasional expenditure yang akan mengalami kenaikan. Itu adalah suatu analisa. Tapi banyak analisa-analisa lain yang sifatnya seperti yang diulas di pada video kali ini, seperti itu. Semoga bermanfaat. Bisa coba cari framework cara berpikir yang disebut Investor Blueprint. Bukunya berwarna biru, ada di Gramedia. Itu juga ditulis oleh saya. Bisa tanya ke tim saya, nomor teleponnya di 0852 888 26187. Semoga mendapatkan manfaat dari video kali ini. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.